Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, kenapa awal Ramadan bisa berbeda? Kenapa Idul Fitri kadang tidak serentak? Banyak orang mengira ini soal egoisme kelompok atau organisasi. Padahal akar utamanya lebih dalam daripada itu. Ini soal cara memahami dalil secara tekstual atau kontekstual. Dan ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi sejak masa sahabat. Mari kita lihat satu peristiwa pada zaman Nabi ketika para sahabat akan berangkat menuju sebuah tempat di Bani Quraidah di Madinah pada saat itu. Dan peristiwa itu cukup terkenal. Saat Nabi menugaskan mereka, para sahabat itu menuju Bani Quraidah, Nabi pernah memberi perintah yang sangat tegas pada para sahabat. Janganlah seseorang salat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kemudian para sahabat berangkat. Di tengah perjalanan, waktu asar hampir habis. Mereka belum sampai tujuan. Lalu mereka berbeda sikap. Kelompok pertama melakukan sholat asar di perjalanan sebelum sampai Bani Quraidah karena waktunya hampir habis. Karena mereka menangkap maksud dari perintah. Mereka memahami bahwa perintah Nabi itu tujuannya adalah agar para sahabat mempercepat perjalanannya sehingga bisa sampai di Bani Quraidah di waktu asar. Bukan menghapus kewajiban sholat pada waktunya. Sementara kelompok kedua menunda sampai tiba di sana. Menunda sholat sampai tiba di Bani Quraidah. Karena memegang bunyi perintah secara tekstual, secara literal. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mencela salah satunya. Falam yu'annif wahidan minhum. Tidak ada kemarahan yang artinya sebuah penerimaan, sebuah permakluman. Di sini kita bisa lihat dalilnya satu, tapi pemahamannya bisa saja beragam, bisa saja berbeda. Dan ini terjadi pada generasi terbaik pada masa sahabat. Ini bukan alasan untuk asal berbeda, tapi pelajaran bahwa dalam memahami perintah yang tertuang dalam teks, pintu ijtihad itu terbuka. Beda tafsir itu boleh, tapi adab dalam berbeda pendapat itu wajib. Nah, sekarang kita pindah ke diskusi soal awal Ramadan dan Syawal. Hadis yang paling sering menjadi rujukan adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Atau dari Al-Qur'an juga ada faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tadi artinya berpuasalah karena melihatnya, yaitu melihat hilal, dan berbukalah karena juga melihat hilal. Tapi apabila tertutup oleh awan, fa akmilu 'iddata Sya'ban, lengkapi, sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30. Dari Al-Quran, barang siapa menyaksikan datangnya awal bulan, maka berpuasalah. Pertanyaan kuncinya sederhana. Apa makna ru'yah? Melihat di situ. Apakah melihat dengan mata? Atau mengetahui dengan kepastian berbasis ilmu? Di sini muncul dua corak besar. Yang pertama, corak yang tekstual. Dan yang kedua, corak yang kontekstual. Corak tekstual memahami ru'yah sebagai observasi fisik. Pendekatan tekstual menekankan pemahaman pada lafaznya. Jika hadis mengatakan melihat ru'yah, mereka memahami bahwa melihat dipahami sebagai observasi. Bisa dengan mata telanjang, bisa juga dengan alat bantu optik seperti teleskop. Tapi tetap observasi. Hisab dipakai sebagai pendukung saja untuk memprediksi posisi hilal, untuk memetakan kemungkinan terlihat atau tidaknya visibilitas hilal tersebut. Tapi penetapan final tetap menunggu proses ru'yat yang nanti akan dijadikan dasar dalam sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pemetaan populer di Indonesia, corak ini sering dilekatkan pada tradisi ru'yah yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, yang kemudian diadopsi atau menjadi dasar salah satunya di sidang isbat pemerintah tadi itu bersama
kelompok ormas-ormas yang lain, terutama dalam relasi dalam tadi itu mekanisme pemerintah menentukan awal Ramadan, awal Syawal. Sementara yang kedua, konteksnya adalah corak yang kontekstual. Ru'yah sebagai kepastian ilmiah. Pendekatan kontekstual akan bertanya, apa tujuan syariat di balik perintah ru'yah? Pada masa Nabi, metode paling memungkinkan adalah observasi memang. Karena dulu ilmu astronomi presisi belum terdistribusi secara luas. Namun, ketika sains falak berkembang, muncul argumen baru. Tujuan utamanya adalah kepastian masuknya bulan, bukan semata aktivitas melihat hilal. Di sini, hisab diposisikan sebagai cara melihat dengan ilmu, sebagai cara mencapai kemastian. Dalam pemberitaan populer, corak ini sering dilekatkan pada Muhammadiyah, khususnya dalam penguatan kalender berbasis hisab. Nah, sekarang mari kita masuk ke data teknis yang sering jadi titik pembeda. Ada dua parameter yang sering dibahas. Pertama, ketinggian hilal. Ini posisi bulan di atas ufuk saat matahari terbenam. Satuannya derajat. Kedua, elongasi. Ini sudut pisah bulan dan matahari. Satuannya juga derajat. Semakin besar elongasi, umumnya semakin besar peluang hilal akan tampak. Pemerintah Indonesia mengikuti kesepakatan MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini dipakai sebagai dasar kriteria imkanur ru'yah atau visibilitas hilal. Kemungkinan awal bulan bisa dilihat. Kriteria baru MABIMS menetapkan syarat minimal sebagai berikut. Ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Perhitungannya didasarkan pada posisi pengamat di muka bumi atau yang diistilahkan sebagai toposentris. Kriteria ini adalah pembaruan dari kriteria sebelumnya. Sebelumnya yang digunakan adalah tinggi 2 derajat dan elongasi 3 derajat. Jadi, dalam praktik pemerintah, hisab memang dipakai sebagai dasar awal, tetapi ru'yat tetap wajib dilakukan untuk penentuan awal bulan. Sebab pendekatan dasarnya menuntut verifikasi observasi hilal, ru'yatul hilal, moon sighting. Sementara KHGT atau kalender Hijriyah Global Tunggal punya konsep yang lain. Dalam konsepnya, yang sebagaimana yang dipublikasikan oleh Muhammadiyah, kriteria imkanur ru'yah global yang dipakai adalah rumusan 5 dan 8 dengan perhitungan berbasis posisi pusat bumi atau geosentris. Elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Rumusan ini merujuk pada kriteria imkanur ru'yah hasil konferensi di Turki tahun 2016. Konsekuensi logisnya jelas. Jika standar yang dipakai adalah kalender global, maka penetapan tidak bergantung pada laporan ru'yah di suatu negara. Penentuannya berpindah ke terpenuhi atau tidaknya parameter global. Jadi, bedanya sebenarnya di mana? Sekarang, mari kita simpulkan secara jelas. Dalam kerangka MABIMS yang diikuti pemerintah Indonesia, penetapan menuntut kemungkinan terlihat dengan ambang 3 derajat dan 6,4 derajat. Dan proses ru'yat tetap dipertahankan sebagai unsur verifikasi, sebagai unsur penentu. Dalam kerangka KHGT, ambangnya lebih tinggi, yaitu 5 derajat dan 8 derajat. Dan logika globalnya mendorong kalender yang tidak mensyaratkan verifikasi ru'yat lokal sebagai penentu final. Maka titik bedanya bukan sekedar pakai hisab atau tidak. Dua-duanya memakai hisab. Titik bedanya adalah status ru'yah. Bagaimana kita memahami ru'yah, observasi. Apakah itu syarat final atau hanya sarana untuk mencapai kepastian yang dapat dipenuhi oleh hisab? Nah, kita kembali lagi ke kisah para sahabat yang pergi ke Bani Quraidah tadi itu. Kelompok pertama fokus pada perintahnya. Kelompok 2 fokus pada bunyi perintahnya. Dua-duanya berangkat dari ketaatan. Dan Nabi tidak mencela keduanya. Tidak yu'annif ahadam minhum.
Pertanyaannya untuk kita hari ini, kalau generasi para sahabat saja bisa berbeda dalam memahami satu kalimat Nabi, kenapa kita mudah sekali saling merendahkan hanya karena beda metode? Kalau ruang ijtihad diakui, diperbolehkan, dibuka, kenapa kita mengubahnya menjadi ajang permusuhan? Saya tidak mengatakan bahwa semua pendapat itu sama, enggak. Dalam ijtihad ada argumen yang kuat, ada yang lemah, meskipun dua-duanya atas diskresinya itu mendapatkan pahala, gitu. Tapi ada data falak yang valid, ada yang kurang valid, bahkan ceroboh, ada prosedur yang dilakukan secara ketat, ada yang asal ikut, tapi adabnya harus jelas. Nah, di sini yang kita bahas adalah argumen dan metodologinya, bukan identitas kelompoknya, bukan kehormatan orangnya. Seperti tadi, pada umumnya, yang melihat ru'yah sebagai penentu sebuah keharusan itu memahaminya secara tekstual, konsep ru'yahnya. Sementara yang memahaminya secara kontekstual, memahami ru'yah dengan ilmu, secara konteks, maksudnya apa. Namun dalam konteks ini, apakah perbedaan perlu tetap dipertahankan atau perlu diarahkan menuju penyatuan kalender? Jika penyatuan kalender itu diperlukan, kira-kira lebih realistis mana? Melalui kriteria regional seperti MABIMS atau melalui standar global seperti kalender Hijriyah Global Tunggal? Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.